Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Nur Alia dari kelas 9B nomor absen 28. Di sini saya mau mempresentasikan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu bertelur ovipar, beranak vivipar. Bertelur dan beranak adalah ovovivipar. Ovipar adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Contoh hewan ovipar antara lain yaitu serangga, ayam, angsa, burung, ikan, dan katak. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi mamalia atau hewan menyusui, antara lain monyet, sapi, gajah, kuda, paus, kambing, dan singa. Selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Antara lain contohnya kuda laut, ular teladut, ikan gupi, iguana, kadal, salamander, dan platypus. Selanjutnya adalah vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses pembuahan. Sama dengan generatif, mereka juga dibagi menjadi tiga, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan bertunas. Membelah diri adalah dengan membelah inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya membelah setelah membelah menjadi dua individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah jenis protozoa, yaitu hewan yang bersel satu. Contohnya lagi adalah protozoa antara lain amuba, pramecium, dan aliata. Fragmentasi atau fragmentasi klonal pada organisme multiselular atau kolonal adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri fragmen-fragmen antara lain Cyanobacteria berfilamen, cacing anolit, bintang laut, lumut, dan jamur. Bertunas adalah cara berkembang biak pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut, antara lain Hydra, Polyptera, dan ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami antara lain adalah akar tinggal, spora, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas adventif, dan membelah diri. Perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan tidak ada ikut campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, stek, menempel, mengenten, dan merunduk. Perkembangbiakan selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Dan contohnya adalah konjungsi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.